Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang berbahagia di ibadah subuh ini di hari yang dimuliakan, khususnya di bulan Ramadan, yang bulan yang penuh berkah, di mana diturunkannya rahmat Allah dan pintu-pintu surga dibuka, ya, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka itu ditutup. Jadi banyak sekali kebaikan-kebaikan dihamparkan di depan kita, ya, seperti tadi juga disebutkan oleh DKM, bagaimana amalan-amalan itu bisa kita lakukan, ya, lebih banyak lagi dibanding dengan bulan yang lain. Media-medianya tersedia, karena tinggal maunya saja. Dan biasanya juga pada bulan Ramadan kita lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk melakukan sesuatu berkaitan dengan ibadah. Baca Quran yang biasanya mungkin hanya sehalaman, 2 halaman, 3 halaman, atau beberapa lembar, bisa kebanyakan kaum muslim itu bisa sampai 1 juz 1 hari. Ya, itu adalah keberkahan di bulan Ramadan. Begitupun ketika sebelumnya tidak sholat malam atau jarang sholat malam, pada bulan Ramadan hampir setiap malam melaksanakan sholat malam atau tarawih. Dan banyak lagi keistimewaan ataupun berkah-berkah yang kita dapatkan dari Ramadan. Sedekah kita juga lebih mudah untuk dikeluarkan, ya, lebih mudah, lebih terenyuh, lebih sensitif untuk memberikan sesuatu yang untuk kebaikan, untuk diberikan untuk jalan Allah. Dan mudah-mudahan kita bisa melewati saum ini dengan keberhasilan, bukan yang termasuk dalam celaka, ya, seperti dalam hadis ketika Rasulullah mengatakan amin, karena Jibril mengatakan, ya, banyak ada, ya, celakalah orang yang mendapatkan Ramadan tetapi lam yukbar lahum. Jadi, ya, bukan, ya, man adraka Ramadan lam yukbar lahum. Jadi belum dia dapat Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, karena tidak ada jaminan memang untuk Ramadan ini. Jadi tidak ada jaminan orang melakukan Ramadan, dia mendapat Ramadan ternyata dia mendapatkan kecelakaan. Nah, ini sudah dikasihkan oleh hadis tersebut. Bahkan orang yang saum pun ternyata hanya gugur kewajiban, ya. Jadi ruba shaimin laisa lahu min syam ila juwal atos. Jadi banyak yang melaksanakan saum tapi dia tidak dapat sesuatu pun kecuali lapar dan dahaga, hanya gugur kewajiban. Mudah-mudahan tidak sampai termasuk orang seperti itu. Kita mendapatkan Ramadan ini dengan keberkahan, mendapatkan yang terbaik. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat serta umatnya sampai akhir zaman. Insyaallah kita sama-sama luruskan niat kita dalam taklim ini hanya karena Allah dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi berbicara tentang Ramadan dalam ayat, ya, yang sudah masyhur dan sudah banyak dihafal di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada kata, ya, kama kutiba alaikum, ya, kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Yang di sini menunjukkan bahwa sebelumnya memang ada yang diwajibkan melaksanakan saum, gitu kan, ya. Dan kalau kita lihat dalam tradisi ataupun tata cara ibadah agama-agama juga ada yang namanya saum, ya. Nah, karena manusia itu, kata Syekh, ya, jadi kalau kita lihat peradaban-peradaban kuno apapun yang sudah ada, ya, kalau dibongkar gitu ataupun diekskavasi diteliti, itu biasanya, ya, pasti hampir dipastikan bahwa ada yang namanya tempat pemujaan atau untuk tempat berbakti. Ada kuil atau apalah bahasanya. Itu menunjukkan memang manusia itu ada kecenderungan untuk beribadah. Dan salah satu yang merupakan kaifiat dari suatu ibadah, tata cara ibadah adalah
saum atau menahan diri. Karena saum itu kan dalam ibadah tarki, meninggalkan. Beda dengan sholat. Kalau sholat itu amal. Sholat itu kan ada ruku, ada sujud, ada misalkan tasyahud gitu ya. Kalau kita sedekah ada ngasihnya, kita zakat juga ada memberinya gitu ya. Jadi semuanya itu ada amalnya. Tapi kalau saum justru tidak ada amalnya, justru dia menahan, ya, menahan diri. Al-imsak dalam kata-katanya juga kan, kata kerasa itu. Kalau salah istilah itu saya mengatakan al-imsaku anil mufattirat minat tulu'il fajri ila ghurubis samsi. Jadi menahan diri justru untuk tidak melakukan apa-apa yang membatalkan. Ya, kalau Sepuluwi mengatakan dua, ya, sahwatul batni wal farji. Jadi sahwatnya perut, makanan, minum, dan farji, melakukan hubungan suami istri. Itu nilai sahwat di sana, menahan diri, tidak melaksanakan ini. Ya. Dan itu juga dilakukan oleh umat-umat sebelumnya, gitu kan ya. Dan kita bisa men-trace atau melihat ya, oh di sini ada yang saum, di sini umat ini ada saum, ada saum. Kalau kita lihat mungkin ada perbedaan-perbedaan, baik itu durasinya, waktunya, tata caranya, ya. Dan kita bisa melihat dalam beberapa kitab tafsir ya, seperti di tafsir At-Tabari, di sini disebutkan bahkan Nabi Adam juga, ya hanya kan kalau dalam tafsir hadis-hadisnya kualifikasinya memang tidak semua sahih ya. Di sana disebutkan Nabi Adam itu juga melaksanakan saum, disebutnya saum ayamul bid. Ya, itu berarti kan ayamul yang terang. Kata terang itu kan menafsirkan adalah terang bulan purnama ya, karena dilaksanakan 13, 14, 15 gitu ya. Tapi dalam tafsir ini disebutkan Nabi Adam ketika turun ke bumi itu menghitam kulitnya. Menghitam kulitnya karena sinar matahari. Terus beliau merasakan saum. Nah, datanglah Jibril mengatakan, apa kamu ingin, engkau itu ingin kembali putih kulitmu ya. Maka bersaumlah tanggal 13, 14, 15. Nah, pas saum tanggal 13 itu sepertiga mulai memutih. 14 2/3 dan ketika 15 sudah memutih kembali. Dan itulah disebut dengan ayam mubin gitu ya. Jadi Nabi Adam sudah melaksanakan saum 3 hari. Dan selanjutnya juga kita kalau dilihat di dalam kata tafsir sama ya di At-Tabari juga Nabi Nuh juga melaksanakan saum kan. Saumnya beliau itu adalah di Asyura ya, yang sudah diinikan. Jadi ketika beliau naik kapal itu ya, itu di bulan Rajab ya disebutkan. Itu selama 6 bulan yang terombang-ambing, dan dari Bukit Judi itu disebutkan bulan Muharram. Yang tepat tanggal 10 ya Asyura, dan beliau untuk merasa syukurnya itu melaksanakan saum Asyura. Ya. Kalau dulu ada tradisi bubur suro ya. Susuro, jadi kalau kalian dulu sudah tidak ada makanan dicampur-campur gitu ya. Itu tradisi lokal kita. Nah, memang dalam kitab tafsir disebutkan Nabi Nuh juga sudah ada saum, itu saum Asyura. Terus Nabi Ibrahim juga sama, beliau juga melaksanakan saum. Bahkan disebutkan ketika beliau dilemparkan ya ke waktu sama Namrud itu dibakar, itu juga lagi melaksanakan saum. Gitu. Selanjutnya Nabi Musa. Nah, Nabi Musa itu juga banyak di kitab tafsir, Jalalain juga ada. Beliau melaksanakan saum 40 hari ya, ketika dengan kaum Bani Israilnya, ketika mau melakukan ini ke Bukit Tursina ya, 40 hari saumnya itu. Dan beliau juga melaksanakan saum Asyura. Kenapa? Karena pada tanggal 10 Muharram itu beliau diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Jadi dibelahnya lautan sehingga beliau bisa menyeberangi Laut Merah, itu juga tanggal 10. Ini berkaitan dengan rasa syukurnya. Ini juga langsung dilaksanakan oleh umat Yahudi, Bani Israel. Bahkan ketika di umat Yahudi di sekitar Madinah, Bani Quraisyah, Bani Quraiko, dan Bani Nadir juga melaksanakan itu. Yang ketika Rasulullah hijrah itu, orang-orang Yahudi juga sedang melaksanakan saum itu. Itu adalah saum Nabi Musa. Dan yang terkenal lagi kalau ini dalam hadis yang jelas ya, yang sudah jelas sahih, sudah bahkan kita juga biasa melaksanakannya, bisa melaksanakan, kaum bukan biasa ya.
ada yang banyak ya, mungkin dari kaum muslim masyarakat saum Nabi Daud. Ini mah langsung, ini mas ada taksinya dari Rasulullah, gitu kan ya. Jadi ketika itu ya Rasulullah bersabda katakan Abdulus saumi saumu akhi Daud. Jadi seabdul-abdulnya saum adalah saumnya saudaraku Nabi Daud katanya. Kan yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau itu saum satu hari dan berbuka satu hari, selang-seling ya. Ini sini juga banyak, tidak banyak lah, mungkin insya Allah ya kaum muslim itu ada yang melaksanakan saum Daud ya, selang-seling. Dan ini termasuk di dalam kategori saum sunnah ya. Begitu juga Asyura ya, Asyura itu juga saum sunnah, dan Ayyamul Bid juga menjadi saum sunnah. Nah, adapun kaum Nasrani, nah ini kembali ke kitab tafsir At-Tabari, karena tafsir At-Tabari itu kan salah satu rujukan untuk tafsir bil maksur ya, yang paling kredibel lah gitu ya, karena beliau melakukan mengumpulkan pendapat-pendapat para sahabat, para ulama, para sahabat ya, dari hadis-hadis itu sanadnya ada gitu. Jadi pada saat itu disebutkan ketika Ramadan itu sebetulnya sudah diwajibkan, tidak hanya zaman Nabi Muhammad, tapi kepada kaum Nasrani. Sama kondisinya adalah bahwa mereka kalau saum yang sampai sama dengan awal kaum muslimin, yaitu tidak boleh melakukan makan atau minum atau berhubungan suami istri itu kalau sudah tidur. Gitu ya, kalau sudah tidur sampai tidur lagi gitu ya, sampai bangun nanti ketika berbuka. Nah, di sana karena saum Ramadan itu adalah sifatnya panas ya, ada panas kan Ramadan itu, mereka keberatan. Akhirnya mereka menggeser saum Ramadan itu ke pertengahan. Di sini kan disebutkan pada musim panas dan dingin. Jadi antara musim panas dan musim dingin. Jadi dipindahkan. Ini mereka melakukan suatu ya hilah, bukan hilah ya, tawar menawar lah dengan sendirinya. Udahlah pindahin aja gitu ya. Dengan akhirnya ditambah kompensasinya 20 hari. Jadi saumnya 50 hari gitu ya. Seperti itu. Jadi ada tawar menawar kalau ibadah ya. Sama seperti sekarang mungkin masalah konsepsi Tuhan juga kan banyak tawar menawar. Ini kata ini kayak ini ada perbedaan ini karena merubah-rubah. Ya, kan ada umat-umat sebelumnya yang diberikan ini kan dalam Al-Quran memang suka merubah-rubah apa yang sudah ditetapkan gitu, dengan merasa bahwa ini bisalah ditambah 20 hari sehingga jadi 50 hari syariatnya gitu. Itu adalah kaum Nasrani. Dan ketika orang-orang kafir Quraisy ya, itu kan didominasi pada saat itu banyak mengikuti Hanafiyah. Hanafiyah itu kan ajaran dari Nabi Ibrahim ya. Nah, tapi walaupun sudah ada campuran, mulai ada masuknya berhala, penyembah, tapi mereka masih mengenal Allah. Karena mereka itu di Quraisy itu ya, suku terakhir yang diberikan amanah untuk menjaga Ka'bah. Ka'bah itu rumah Allah dan juga Baitullah. Ya. Dan itu mereka juga meyakini ini adalah dari Nabi Ibrahim. Ya, sehingga orang-orang Jazirah Arab itu sebegitu luasnya, itu mereka berhaji setahun sekali ya di sana. Nah, mereka ada juga tradisi ibadah-ibadah yang masih mereka laksanakan, yaitu dua, yaitu Ayyamul Bid dan Asyura. Disebutkan orang Quraisy juga biasa saum itu. Hanya di sana disebutkan tidak wajib ya, wajib. Tapi itu biasa melakukan Ayyamul Bid dan Asyura. Sehingga Rasulullah SAW juga sebelum disebutkan di sini, Rasulullah SAW juga melaksanakan saum itu ketika dari Mekah, Bid dan Asyura. Nah, sama dengan sholat Hanafiyah itu ada ketika belum Isra Mi'raj, yaitu di pagi hari dan di sore hari, petang hari ya, dua kali. Nah, terus nanti datang surat Al-Jamil itu ada Qiyamul Lail gitu kan. Katanya ada Al-Isra itu Isra Mi'raj itu adalah sholat lima waktu. Itu yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Nah, sehingga Rasulullah SAW melaksanakan saum itu, tapi mereka mengajak kepada sahabat. Tapi di sini terjadi pendapat itu wajib atau bukan. Ya. Tapi yang terkuat memang diwajibkan. Ini disebutkan dari Aisyah, hari Asyura dahulu oleh orang Quraisy saum pada hari itu. Jadi disebutkan ya, karena yaumul Asyura tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Ini dari hadis Aisyah.
yang diriwayatkan Imam Bukhari ya dalam Sahihnya. Jadi dulu orang-orang Quraisy juga biasa saum ya Asyura. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumuhu. Ya, jadi beliau juga saum. Pada maqadama Madinah somahu amara bisyami, dan ketika beliau pindah ke Madinah ya hijrah ke Yathrib, beliau saum dan memerintahkan orang bersaum. Nah, ini nanti ada perbedaan pendapat kenapa amara di sana ya. Pada manazil Ramadan kanat Ramadan faridah. Nah, ketika turun Ramadan maka Ramadan menjadi faridah, menjadi wajib. Wa taraka Asyura fa kana min sa'a samahu wa min sa'a lam yasumhu. Nah, jadi ketika turunnya ayat Al-Baqarah maka ditinggalkan. Barang siapa yang saum silakan, yang tidak silakan ya. Nah, ini pendapat sehingga dikatakan pendapat bahwa Asyura itu wajib pada saat itu ya, ketika sama dengan qiyamul lail ya, qumil laili ila qalila, itu kan kata kum di sana. Tidak dikatakan qiyamul lail itu wajib dulu ya, tapi ketika salat turun ya fatahajjad bihi nafilatan. Jadi tahajud itu sebagai nafilah saja. Karena sholat fardunya dipindahkan atau diinikan ditetapkanlah 5 waktu. Ini juga sama. Ya. Jadi beberapa ulama ya di sini disebutkan dari orang mazhab Hanafi ya yang mengatakan bahwa memang wajib sholat Asyura itu pada ini. Ibnu Taimiyah ya, disebutkan ya, dan beberapa ulama ya yang mengatakan bahwa wajib Asyura. Jadi Asyura itu wajib karena amar Rasulullah memerintahkan dulu untuk saum. Nah, setelah datang Ramadan maka pindah ke Ramadan wajibnya. Dan ini tandhir yang saum yang sudah ada di zaman jahiliyah. Di riwayat yang lain itu adalah disebutkan tentang orang-orang Yahudi yang melaksanakan saum. Jadi ketika datang ke Madinah ya, dari riwayat Ibnu Abbas di sini ya, dari riwayat Imam Bukhari dikatakan bahwa mereka saum tanggal 10 itu. Mahaza, apa ini katanya? Ya kini ada yaumus sholih hadal yaum nazallahu bani Israil min aduwihim. Jadi di sini hari peringatan persyukuran ketika Rasulullah Nabi Musa itu diselamatkan dari musuhnya Fir'aun itu. Pasamahu Musa, maka Nabi Musa saum. Nah, kata Rasulullah SAW, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Aku tuh lebih berhak dari Nabi Musa gitu ya. Dia katakan ada yang mengatakan yang baru di Madinah, tapi yang terkuat di sini dari Aisyah ya. Jadi zaman ketika di Mekah juga sudah melaksanakan saum gitu ya. Dan itu terlaksana sampai tahun kedua Hijriah. Gitu. Nah, tahun kedua Hijriah lah di sini ya mulai diturun Al-Qur'an surat Al-Baqarah itu di bulan Sa'ban ya. Disebutkan bahwa turunnya ayat Al-Quran mewajibkan saum Ramadan ya. Tapi saum Ramadan juga ternyata kan tidak langsung 30 hari dan harus seperti ini. Kalau kita lihat dalam tarikh tasyri ya, istilah itu kan tarikh untuk pensyariatan, itu banyak ada tahapan-tahapan tidak langsung ya untuk ini tuh ya. Itulah salah satu hikmah bahwa Allah itu memang mendirikan tarbiyah kepada kaum muslimin itu secara bertahap, tidak langsung gitu ya. Di sini disebutkan untuk ketika Ramadan itu ada beberapa tahap. Ya. Tahapan pertama ketika turun Al-Baqarah ayat 183 dan 84. Nah, di sana wa alal ladina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin. Nah, kata yutikunahu itu berat. Ya, jadi bagian berat itu tidak saum, cukup dengan fidyah saja. Nah, jadi pas awalnya itu saum itu pilihan. Ya, jadi saum wajib itu tapi masih diberikan pilihan untuk bayar fidyah. Ya, jadi barang siapa dia kuat ya saum, kalau tidak kuat fidyah karena berat. Ya, karena mereka juga belum pada saum ya, apalagi yang walaupun saum hanya Asyura dan ayam bibit aja, itu juga tidak semua melaksanakan itu. Sekarang harus saum 30 hari, saya bayangkan ya. Itu kan bisa berat. Nah, ini kebijaksanaan dalam syariat itu bertahap. Kalau kita kan dari kecil sudah tahu ketika ini mau saum nanti 1 bulan. Jadi kan dari kecil sudah dilatih nih. Waktu TK mungkin umur 8 tahun, sudah sampai duhur dulu ya, sampai asar, atau nanti baru maghrib gitu. Nah, sementara kaum muslimin ini udah pada saat turun itu kan sudah pada dewasa, sudah ini tiba-tiba ada saum Ramadan 1 bulan. Nah, di sini tahapannya juga sama, ada bertahap dulu, tidak langsung.
Jadi barang siapa yang mau saum silakan, yang tidak kuat, ya belum siap, ya fidyah saja. Gitu ya. Tahapan kedua, nah saum menjadi wajib bagi yang mampu bersaum. Nah di sini ketika ayat 185-nya, Syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Nah, kata-kata falyasumhu itu. Di sini sudah tidak ada pilihan, harus. Ya, hanya ada rusuh di sini. Man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Nah, ada rusuhnya. Ya, yaitu bagi orang-orang yang perjalanan dan orang-orang yang sakit. Ya, nanti ada definisi sakitnya dan perjalanannya itu dibahas gitu ya. Di sini sehingga saum itu wajib bagi yang mukmin, balik, akil, mukim dan sihat. Ya. Ditambah kalau untuk perempuan itu yaitu adalah suci dari haid dan nifas. Jadi 6 ya kewajibannya itu. Yang pertama adalah muslim, ya kalau bukan muslim tidak wajib saum gitu ya. Yang kedua berakal, bagi yang gila tidak, majnun gitu ya. Terus balik, ya bagi anak-anak tidak wajib, ya anak yang berwajib. Terus mukim, berarti dia sedang ada dalam tempat tinggalnya, jadi tidak dalam perjalanan, kewajibannya itu. Dan sehat, dalam kondisi yang sehat. Dan untuk perempuan ditambah, jadi tidak sedang ada haid ataupun nifas. Nah, adapun yutikunahu di sana para sahabat ya, seperti Abdullah bin Abbas dan Umar itu memberikan rukhsah kepada orang-orang, ada rukhsahnya ya. Nanti untuk fidyah itu adalah kepada orang tua yang sudah sakit, lanjut usia. Karena kalau dia mau qolo semakin kesani semakin nambah sakit, sampai nambah lemah gitu kan ya. Terus ditambah lagi dengan yang sakit menaun ya. Dan dalam itu disebutkan dalam pengataan dari Ibnu Abbas itu adalah hubla dan murdiah, yaitu orang yang hamil dan menyusui. Ya, walaupun beberapa mazhab itu tidak masuk dalam fidyah. Dan itu bisa bahasan di fikihnya gitu. Nah, jadi tidak dinasih ya untuk mayatikunahu itu tetap ada pada beberapa orang gitu ya. Beberapa yang masuk kriteria yutikunahu yang berat itu. Nah, di sini pada tahapan ini saumnya masih sama dengan sebelum dulu. Jadi kalau misalkan kita sudah buka, itu sudah tidur. Nah, itu tidak boleh makan, minum atau berhubungan suami istri lagi. Gitu kan ya. Dan ini memang cukup berat ya, karena di sini disebutkan dalam riwayat itu ya, ada seorang sahabat ya, namanya itu di sini yang sudah terkenal ya, itu adalah Sirmah. Jadi Sirmah itu dia bekerja berat. Kalau saum juga bayangin kalau di sana kan kerjaannya panas ya, di gurun gitu ya. Sudah kerja, buka, terus ketiduran Raisa itu belum makan berat lah ya, baru tajil aja gitu ya. Bangun-bangun kan udah boleh makan lagi, dia bekerja lagi, terus dia kelihatan apalagi gitu, mali araka qad jahatta jahdan syadidan ya. Di sini Rasulullah SAW kelihatan sama Rasulullah, kenapa sih engkau tekan lulus gitu ya, tersahur gitu ya. Rasulullah, saya tidak sahur, kalau belum ada sahur kan pada saat itu, saya belum ini ya Rasulullah, ini alimtu amsi bajitu hina jitu fa'alqaitu nafsi panimtu wa asbahtu hina asbahtu sha'iman. Ya Rasulullah, aku kemarin bekerja berat, aku pulang lantas tertidur hingga aku bersaum pada pagi hari. Jadi sudah hanya batal aja pas tidur udah lulus gitu ya, harus bekerja lagi dan harus saum. Nah, ini juga terjadi kasusnya pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu ada pertemuan dengan Rasulullah ya, sudah berkumpul rapat lah kalau bahasa ininya ya. Raja Umar bin Khattab ingat Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang malam. Pas pulang malam, beliau itu ingin melakukan jima dengan istrinya, melakukan suami istri. Nah, istrinya sudah tidur. Nah, pas itu ketika bergaul terus akhirnya lapor ke Rasulullah melakukan suami istri. Dan ini juga ada beberapa sahabat yang lain disebutkan di sini Ka'ab bin Malik. Nah, ini mengadu ke Rasulullah. Ya, Rasulullah ini melakukan satu yang dilarang. Nah, besok harinya ya, Umar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan apa yang telah terjadi. Maka turunlah ayat. Nah, jadi ayat turun ya. Allah itu mengetahui ya kamu tidak dapat menahan
subuh. Karena itulah Allah mengampuni kamu dan memberikan maaf padamu. Ya, di sini walakum la tasyam wa rafasu ila nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Nah, di sini ada lebih ringan lagi. Falaan basyiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana khaytul abyadu min khaytul aswadi min al-fajr. Jadi di sini sumatubus syam ila layl. Di sini ada namanya boleh batasannya untuk melakukan hubungan suami istri, makan dan minum sampai terbit fajar. Khaytul ya, munculnya kelihatan ya khaytul abyadu min khaytul aswad. Para sahabat kan dulu mendapat penhasil ini kan bawa tali ya, dilihatin gitu ya di bawah bantalnya. Nah, kata Rasul bukan itu maksudnya lah. Wal aswadin abyadil aswad itu adalah fajar gitu ya. Jadi sesuai fajar masih diberikan kering, boleh dihalalkan. Yang kalau dikatakan sebelum dihalalkan berarti sebelumnya nggak boleh. Nah, jadi sebelum fajar itu boleh melakukan hubungan suami istri atau melakukan makan dan minum. Nah, inilah yang sempurna, dan sehingga di sana adanya sahur. Dan sahur inilah yang membedakan dari saum ini. Karena kalau kita lihat ya saum yang mulbi Daud itu kan sebenarnya nggak ada sahur ya. Hanya kan sekarang kita boleh sahur aja kan karena saumnya batasnya fajar. Kalau Ramadan itu sahur. Karena sahur ini memberikan satu pembeda. Ya, dan di sana ada banyak berkah. Tasahur fa inna fis sahuri barokah. Ya, bersahurlah karena di sana ada berkah. Dan ini juga menjadikan dalam sahur ini tarbiyah kita bangun di waktu malam sebelum subuh ya. Karena biasanya tidak semua ya, itu jarang, banyak orang kaum muslim itu tidak bangun sebelum subuh, bangun mungkin pas adzan atau pas bahkan mungkin setelah lewat azan. Nah, di bulan Ramadan justru diberikan dorongan untuk bangun sebelum subuh ya, beberapa menit ya, setengah jam. Kalau dulu waktu belum populer tentang akhir saum itu kan sahur itu jam 2 ya, mungkin pernah ngalamin jam 2 jam 3 sehingga setelah makan tidur lagi, subuhnya agak telat ya. Kalau sekarang kan sudah pada memahami sahur itu diakhirkan di setengah jam 45 menit sebelum subuh sehingga langsung sholat subuh ya. Jadi sholat subuh kita di bulan Ramadan itu bisa lebih penuh ya, bukan seperti sholat Jumat ya setidaknya. Nah, disinilah adanya kita bisa melihat hikmah-hikmahnya disebutkan dalam sejarah. Ternyata kan tasri itu ada tadarujnya, ada tahapannya ya, sama seperti sholat ya, di sini juga saum gitu ya, ataupun bahkan pelarangan ya, pelarangan tentang khamar, pelarangan tentang riba, itu juga ada tahapan-tahapannya ya. Karena ini memang mengawali orang-orang di awal, mengawali ya kaum muslimin di awal ya. Kalau kita kan sebenarnya mengikuti ya, karena Islam itu sudah sempurna, kita sudah tahu ya, ketika kecil itu sudah diajarin waktu TK SD ini sahur makan seperti ini gitu. Orang tua kita juga sudah mempersiapkan. Kalau dulu kan enggak, tiba-tiba ada tahapannya, jadi diberitahu oleh wahyu ini akan seperti ini ya. Dan dengan memahami ini ya, kita bisa melihat kesempurnaan di Islam itu sempurna, dan kita tidak lagi kembali lagi ya kembali lagi pada melihat yang lain, sehingga saum kita itu ya kita lebih pas ya mengatakan saum bukan puasa ya, karena puasa itu kan penerjemahan dan ada kata sendiri. Kalau kata-kata syariat itu kan dalam makna tersendiri ya, seperti sholat diganti dengan sembahyang gitu kan ya, tidak pas ya, karena sembahyang itu ada kata tersendiri ya. Saum dengan puasa ya, memang bisa itu dilokalkan, tapi kata-kata syariat lebih baik. Kayak zakat nanti diganti dengan donasi atau charity gitu. Zakat itu ada makna syariatnya, begitu juga saum ada maknanya. Dan karena bisa saum atau siam ya. Dan ini kita lakukan sampai saat ini ya, dari kita lihat bisa melihat perbedaan-perbedaan yang lain gitu kan ya. Akan tradisi-tradisi yang lain, ada yang sahur puasanya itu tidak makan, boleh minum gitu ya. Ada yang berapa jam, ada yang sampai malam, ada berapa hari. Dan kita juga jangan sampai melakukan tradisi-tradisi saum yang tidak jelas
dulu apa untuk kesaktian lah, mati geni atau apa gitu, mutih gitu, yaitu syariat tidak jelas dari mana gitu kan ya, untuk kekuatan, untuk ini, apalagi kalau untuk hal-hal yang apa maksiat ya, ada saum untuk melet lah, untuk apa gitu, itu apa puasa-puasa seperti itu tidak diajarkan. Dan kita sudah jelas syariatnya, sudah terang beneran ini saum kayak gini caranya gitu kan ya. Dan dari saum itu yang disebut tarki, tadi disebutkan meninggalkan sesuatu amalan, tapi di dalamnya ternyata kan banyak mendorong amalan-amalan ya, seperti tadi disebutkan di awal. Saum sendiri itu meninggalkan hal yang membatalkan, yang pokoknya bukan makan, minum, dan apa berhubungan ya. Tapi setelah itu kan banyak berkembang pada masalah meninggalkan lagwa, meninggalkan rofas, meninggalkan ghibah, meninggalkan maksiat, dan melakukan perbuatan-perbuatan amalan-amalan yang jauh lebih besar ya, kepada sholatnya, nambah sholat sunnahnya, nambah tilawahnya, nambah mencari ilmunya ya. Dari yang namanya tarki itu justru menunjukkan amalan-amalan yang banyak gitu kan ya. Dan kita bisa lebih mudah melaksanakan itu ya saat Ramadan ini, berbeda dengan di luar Ramadan gitu ya, karena ada hal-hal yang keberkahan yang tidak didapatkan di luar Ramadan. Itulah yang bisa disampaikan berkaitan dengan apa sejarahnya ya, sejarah dari sejak para nabi, para rasul yang sebelumnya, yang bisa dilacak dari beberapa kitab tafsir ataupun dari hadis yang sahih bahwa tadi saum itu sudah ada ya. Tapi yang paling sempurna ya kita adalah saum Ramadan ini yang kita lakukan saat ini, 30 hari. Dan ini sudah pas ditetapkan untuk kita, untuk zaman kita ya. Tidak ada yang mengatakan wah saum teh kalau bisa mati nih, kalau orang-orang barat ya, orang non muslim itu kenapa bisa gitu 12 jam tuh anak kecil gitu bisa mati itu gitu. Padahal enggak kan, menurut ilmu kesehatan juga orang itu masih bisa bertahan tanpa minum 3 hari ya, tanpa makan sepekan. Bahkan kalau kita lihat di negara-negara subtropis ya, kayak di Amerika atau di Eropa, itu saumnya kalau musim panas itu lebih panjang, bisa sampai 16 jam ya, bahkan mungkin ada yang 18 jam, tapi mereka kuat ya. Di Timur Tengah bisa 14 jam itu kalau di daerah-daerah Mesir atau dan panas, tapi kuat juga karena Allah itu sudah mengukur, nggak mungkin lah menzalimi. Allah yuridu lil alamin lil abid, nggak mungkin Allah itu menzalimi hambanya. Jadi sudah takaran sudah pas gitu ya. Begitu juga kita, nggak ada cerita ya saum meninggal gitu kecuali yang sakit kan, sakit itu sudah ada rusuknya. Kalau sakit itu yang dipaksakan, tapi kalau normal itu tidak ada yang meninggal karena saum gitu ya. Ada juga ya tidak kuat karena apa tekadnya aja, keimanannya, karena ruhiyahnya. Kalau bisa fisik mah kuat gitu, ada lalu so ini mbak kabita aku makanan, akhirnya dia nyari warung makan gitu kan, atau misalkan nyumput masak mie dan lain-lain, itu karena mentalnya, karena kekuatan ruhiyahnya sudah tidak menopang. Tapi secara fisik, secara jasad sebenarnya sudah sangat kuat ya, bisa dilakukan. Dan terbukti anak-anak kecil, so, kita lihat sekarang banyak ya anak-anak SD, mungkin bahkan anak TK juga ada yang sampai ke maghrib gitu, kuat gitu. Masa orang dewasa nggak kuat gitu ya, seperti itu. Bahkan kalau kita tidak sahur juga bisa kuat, ya, masih bisa kuat. Ya, itu yang bisa disampaikan, barangkali ada beberapa menit kalau untuk yang kita bisa diskusikan, enggak? Atau ada tambahan dari yang kalau kesimpulannya mungkin 3 dulu ya karena banyak referensinya. Yang pertama tentang hikmah dalam Al-Quran disebutkan kama kutiba ala ladzina min qablikum, itu apakah menjadi kalau kita merasa berat gitu ya, diingatkan orang-orang terdahulu juga sahur gitu, jadi jangan merasa susah gitu ya. Apakah itu maksudnya? Karena kan sebetulnya kalau Allah berkehendak kan bisa saja ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam sampai sana sebetulnya ya. Tapi
ditambah dengan kama kutiba itu, apakah membuat kita menjadi, ya hikmahnya nih ya, menjadi lebih tenang. Orang-orang dulu juga sama kok sahur, jangan susah gitu. Apalagi kalau kita kaitkan dengan Rasul, apalagi pada waktu sempat ada perang gitu kan, perang Badar. Apakah itu jadi kesana gitu ya? Boleh kita menyimpulkan kesana. Kemudian yang kedua, Rasul sendiri sebetulnya melaksanakan saum sunat itu seperti apa gitu? Karena kan kalau dikatakan yang paling utama itu saum Daud ya. Tapi kan ada saum ayam berbeda, ada Senin Kamis gitu. Rasul sendiri sepanjang tahun itu apa yang dilakukan gitu? Apakah sempat misalnya 1 bulan tidak saum apa-apa gitu? Atau ada saum yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi gitu kan? Karena kalau disampaikan saum Daud paling utama, soalnya ya udah yang lain tidak perlu lagi gitu, karena sudah cukup di saum Daud bergema. Ini ya apa bergema gitu? Kedengeran ya Pak Ugi? Yang ketiga, ini mungkin berkaitan dengan materi yang biasa setiap bulan tentang siroh. Sebetulnya hikmahnya ada sahabat Nabi itu apa gitu? Karena kan kalau lihat di perintahnya kan atiullaha wa atiur rasul, atau misalnya lakon kanalkum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi jelas sampai rasul gitu kan, tidak ada sahabat gitu. Nah itu apa hikmahnya? Karena kalau lihat dari hadisnya juga mungkin tidak terlalu banyak ya kisah sahabat itu gitu. Apakah ini membuat kita menjadi ya kalau kita mencontoh Nabi secara langsung mungkin sulit ya gitu, karena beda Rasul dimaksum gitu. Tapi kalau melihat sahabat, dia juga manusia biasa misalnya, apakah ke sana? Tapi tetap saja kita bisa beralasan sahabat kan didik sama Nabi gitu kan. Nanti ada lagi tabiin didik sahabat dan sebagainya. Nah itu apa hikmahnya atau pelajaran apa yang bisa diambil dengan adanya para sahabat yang mungkin sampai ratusan ribu ya gitu. Nah itu dulu Pak Jazakallah. Jadi hikmah dari kata-kata kutiba minkum la'allakum tattaqun bisa juga seperti itu. Hanya kalau kita lihat beberapa syariat, sebetulnya syariat Islam itu lebih mudah, zaman Rasulullah itu lebih ringan. Ya kalau disebutkan, contohnya ya kan disebutkan dalam ini likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan. Jadi memang di antara kalian itu Nabi, para Nabi itu ada syariat-syariatnya yang berbeda-beda. Tapi kalau maknanya, akidahnya, tauhidnya satu. Anibullah wa jalibutagut kan, kepada Allah, mengesahkan Allah, tauhidullah. Tapi syariatnya berbeda-beda. Bahkan kalau satu contohnya adalah kita dalam beberapa fikih ya, contohnya adalah masalah najis. Najis itu kalau kena pakaian ahli kitab itu harus digunting gitu kan ya. Tapi kita cukup dicuci. Makanan juga tidak boleh yang berkuku dan lain-lainnya. Tapi kan di sana musaddiqal lima baikum uhilalakum ba'da ladzi hurima alaikum. Itu Nabi Isa ke Nabi Musa. Jadi ada beberapa yang diringankan, termasuk sahur. Karena kalau sahur tersebut sebelumnya itu tidak ada yang namanya sahur. Ya, jadi sahur itu kalau sudah tidur ya sudah tidak boleh makan lagi. Ya, kalau kita kan sudah tidur bangun sahur bisa makan sebelum subuh. Ya, jadi justru kita itu memang diperlingan banyaknya dalam beberapa syariat ya. Titik-titik itu dulu di sini, sekarang lebih ringan. Bahkan kalau di Al-Quran yang dicatat itu apa coba ketika orang yang melakukan musyrik itu menyembah sapi, hukumannya apa? Saling membunuh, faqtulu anfusakum, gitu kan? Maka bunuhlah dirimu, gitu ya. Saling membunuh bahkan di sana itu. Ya, di taubatnya. Tapi kan sekarang nggak ada di Islam itu. Kalau melakukan kemusyrikan sekalipun, datang ke dukun lah atau apa, ya bertobat, istighfar, ya untuk melakukan dan tidak melakukan perbaikan. Kalau di sana faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum. Itu yang paling baik di sisi Tuhanmu. Nah, itu kan berat gitu. Bunuh diri gitu kan ya. Dibunuh ketika nyembah sapi betina gitu. Ya, jadi
kita juga bisa melihat bahwa kita lebih banyak diberi keringan-keringan. Terus yang kedua berkaitan dengan jadi itu saum sunnah Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengetahui apa yang dilakukan itu akan dicontoh oleh orang lain. Yang paling jelas ya ketika melakukan sholat qiyamul lail di masjid kan. Kenapa Rasulullah pas hari ketiga, keempat ya sudah ngumpul, gak datang gitu. Karena apa? Khawatir dianggap sebagai suatu kewajiban. Ya bahkan dalam salah saum kan Aisyah mengatakan, jadi kalau Rasulullah lagi saum itu kelihatan tiap hari saum gitu kan. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain disebutkan di bulan Sa'ban itu full. Ya. Jadi katakan tidak menemukan satu bulan penuh kecuali Sa'ban dan Ramadan mutatabi'ain. Syahroin mutatabi'ain, 2 bulan yang berturut-turut. Tapi di yang lain kan disebutkan lagi saumnya apa? Paling banyak di bulan Sa'ban. Disebutkan lagi kalau sudah setengah Sa'ban tidak saum kan. Ya, ada di hadis yang lain kalau sudah disebut Sa'ban kesininya Rasul tidak saum. Karena Rasulullah mengetahui ini bisa jadi wajib. Kalau Rasul mampu saja. Sama dengan sholat duha kan. Kenapa sih? Kita pada sahabat ada yang sholat duha terus-terusan, tapi Rasulullah enggak kan? Atau Bilal sholat syukrul wudu. Rasulullah tiap wudu melakukan syukrul wudu enggak, tapi para sahabat kan ada. Nah, jadi karena beliau itu mengetahui bahwa akan diikuti, maka beliau mencontohkan seperti itu. Ya, bukan tidak mampu ya saum terus menerus gitu kan, atau saum Daud terus menerus. Kenapa? Khawatir dikatakan ya. Sehingga beliau mah contoh yang paling komplit ya. Jadi ini untuk level ini kan ketika setelah Isra Mi'raj beliau kan menjelaskan tentang sholat ya. Waktu itu kan dipraktekkan. Ini sekarang sholat. Nah, terus sampai segini beliau juga melaksanakan di akhir waktu. Jadi tidak di awal waktu. Jadi agar tahu di akhir waktu. Bahkan kalau kita lihat ketika bacaan Rasulullah pernah lupa kan di waktu rakaatnya pernah kan. Kenapa sih Rasulullah tidak diingatkan aja sama Jibril gitu ya? Ini kan Pak agar dicontohi kalau nanti lupa gini. Ya Rasul bisa aja kan diingetin sama malaikat Jibril. Tapi kan Rasulullah berapa rakaatnya? Katanya kurang. Jadi kalau nanti ada yang kurang atau ada ini, maka bertasbihlah. Kalau perempuan tepuk. Nah, di sana untuk menunjukkan bahwa ada hal seperti itu, gitu ya. Jadi contohkan bahkan untuk sholat subuh Rasulullah ketika perjalanan pernah bangun siang kan? Ya, ketika azan, setelah azan mau sholat, jangan dulu sholat. Jangan sholat subuh dulu, tapi sholat sunnah dulu. Jadi kalau kita kesiangan juga, sudah capek atau disunahkan kan, tetap sholat qabla subuh itu sholat dulu gitu. Nah, itu menunjukkan memberi contoh. Jadi Rasulullah itu memberi contoh pada hal-hal yang memang nanti akan dilakukan oleh umat yang akan terjadi gitu kan. Nah, sehingga tadi ada katakan sahabat, memang sahabatnya sudah diberikan legitimasi Rasulullah kan. Contoh Quran, ambillah Quran dari Abu Abdillah gitu kan. Nah itu kan memberikan satu legitimasi ya. Ini kalau baca Quran ke 7 orang ini. Nah, di sana kan ada sesuatu yang sudah diberikan ijazah gitu kan ya. Atau misalkan pujian-pujian ya kepada Umar, kepada Abu Bakar. Nah, itu memberikan bahwa para sahabat itu memang orang-orang utama setelah Rasulullah, dan di Rasulullah juga sudah memberikan sebaik-baiknya kurun itulah koruni ya. Jadi kurun kita zaman generasi sahabat terus pada dia sampai tabiin dan tabiin. Jadi sehingga diberi dengan kaum salaf gitu. Dan itulah hikmahnya memang kita bisa mencontoh para sahabat. Karena para sahabat juga tidak bisa mencontoh Rasulullah semuanya. Karena Rasulullah lengkap. Ya. Seperti Khalid bin Walid kan tidak jago Qur'annya, tapi jago perangnya kan sebetulnya kan. Abdullah bin Umar tidak jago pemerintahannya, dia jago ibadahnya, jago hadisnya gitu. Jadi masing-masing memberikan ini, dan kita memberikan jalan lah untuk kita memberikan contoh. Dan itu sudah dikasih ini. Kalau di hadis sehingga sahabat itu tidak perlu jadwal takdil kan. Kalau ulama ke bawahnya kan dijalan takdil, diteliti nih kurangnya atau apanya. Kalau sahabat itu sudah otomatis sama Rasulullah, sahabat-sahabat besar itu dianggap adil ya, kecuali orang-orang Syiah ya yang mengatakan bahwa ini yang tidak sebelum Ali itu tidak bisa terima hadisnya. Tapi kalau oleh Ahlus Sunnah itu para sahabat itu dianggapnya adil semua, jadi bisa dipercaya gitu ya, sehingga kita bisa jadikan contohnya. Nah, hanya untuk hukum, nah bedanya nanti beda dengan contoh ya, contoh perilaku. Untuk hukum itu namanya ada kaul sahabi.
Kalau sahabi itu kan apa yang dikatakan oleh sahabat, atau dalam ini mazhab sahabi gitu ya. Nah itu kedudukannya tidak sekuat hadis. Jadi kalau kata ini, karena para sahabat juga kadang-kadang beda gitu ya. Ini contoh dalam waris ya, katakan Umar dengan Zaid bin Haritsah ada perbedaan, sehingga tidak bisa mutlak dijadikan nas syar'i. Jadi kalau hukumah Al-Quran, As-Sunnah, baru satu ijma. Kalau para sahabatnya ngumpulnya semua dan mengatakan setuju, itu bisa dikatakan hukum. Ya, seperti ketika memerangi orang yang tidak membayar zakat, itu para sahabat sudah berdiskusi, sudah nikah. Itu kan pendapatnya Abu Bakar kan, akhirnya debat dengan Umar dengan ini, akhirnya jadi setuju. Nah itu udah jadikan ijma. Tapi kalau ke pendapat Abu Bakar aja, pendapat Umar aja letaknya di bawah. Atau misalkan tentang ketika membukukan Quran, itu sudah sepakat, itu ijma. Nah, kalau perkataan itu masih bisa didiskusikan, gitu ya, karena itu pendapat orang, bukan sumber, bukan mashadir syar'i lah, gitu ya. Itu insya Allah yang bisa disampaikan. Jadi kalau lihat begitu, Rasul itu tidak ada yang full, tidak pernah ditinggalkan, namanya bahasa sunnah, berarti karena memang beliau niatnya agar bisa ditiru oleh umat. Mungkin jadi karena itu random gitu ya. Iya betul. Memberi contoh Senin Kamis ada. Ya Senin Kamis ada, Daud ada, karena ada pool juga kan ada disebutkan dalam hadis itu. Sa'ban aja ada yang poolnya. Saya menemukan hadisnya itu. Yang hadis jadi kata Aisyah kan, jadi tidak menemukan bahwa yang pool 1 bulan itu kecuali Sa'ban dan Ramadan. Berarti Sa'ban itu pernah pool. Tapi di hadis yang lain saya tidak menemukan paling banyak saum itu di Sa'ban. Tapi di sini jangan saum setengahnya gitu kan. Nah, itu jadi udah contoh jadi random. Jadi sehingga orang itu bisa memilih lah kalau dengan sesuai kemampuannya. Kalau memang mampu, Sa'ban itu sudah start saum itu 29 hari ya. Tapi kan kadang-kadang kita hanya menaikkan lah yang biasa salat saum sunnahnya, berarti lebih rajin biasanya Sa'ban itu lebih banyak karena pemanasan menuju Ramadan gitu. Mungkin satu lagi mau digabung berkaitan dengan fikih, memangnya ini selalu jadi pertanyaan tentang saum bagi ibu hamil dan menyusui. Kan selalu berbeda pendapat ya, ada yang harus kodo, ada yang kodo dan fidyah, ada yang fidyah aja. Jadi itu selalu ada yang mengatakan ditayangkan dulu kalau misalnya sedang menyusui, apakah itu nanti tidak kuat itu bayinya atau ibunya sama dengan hamil gitu. Apakah boleh kita berpendapat bahwa itu kan ada repotnya kita bertanya kayaknya kuat nggak ya atau bayinya gitu, tapi kita simpulkan saja bahwa pokoknya selama saya masih bisa mengkodo akan saya kodo, tapi untuk pengertian saya bayar fidyah di awal dulu, saya bayar fidyah kita sudah lumayan, atau ya sudah kita cari yang paling mudah, ya sudah biasa saja gitu, atau gimana sih kalian tuh beda-beda terus gitu. Iya. Sebagai seperti apa? Kan fikih mah dinamis ya, maksudnya kan banyak pendapat. Untuk saum itu yang menyusui dan yang saya baca ya beberapa literatur, yang menyusui dan hamil itu 4 mazhab yang klasik itu mengatakan memang qada dan fidyah, itu rata-rata ya semua itu. Nah hanya kesini mutahirin itu kan ulama-ulama kesini. Ini kan dengan banyak perkembangan. Karena kan sama seperti ru'yat lah gitu ya. Ru'yat itu ya agak bisa melihat ya. Zaman awal-awal itu tidak ada yang hisab. Semua itu harus ru'yat, dilihat. Karena belum ada. Itu kan Imam Az-Zarkasi ya, dan Imam Ahmad dan Syafi'i disebutkan sebagian mazhab Syafi'i boleh hisab. Nah, tapi kan sekarang sudah banyak memakai hisab. Contohnya kan seperti itu. Nah, sama seperti pola alam ya, kalau kita berbicara tentang kesehatan ataupun tentang sosiologi dan lain-lain, misalkan ya, ini kan. Dulu itu memang seperti itu, qada dan fidyah aja. Nah, umum mutahirin ya seperti Yusuf Qaradawi, terus Wahab Zuhaili. Kenapa mereka membuat itu? Salah satunya adalah asar sahabat. Dalam fikih sunnah itu, di asar sahabat itu kata Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Ini juga jadi pertanyaan, kenapa sih asal sahabat ini tidak dipakai sebelumnya gitu. Asal sahabat itu jadi perkataan sahabat ketika menafsirkan. Jadi itu tirinasi, itu al-mur'i wal hubla. Itu boleh untuk fidyah. Gitu di sana. Nah, sekarang kita ya sebagai kaum awam ya yang ataupun
mau hanya belajar, ya kita bisa, kalau saya sih termasuk memilih ulama mutakhirin. Jadi mutakhirin itu ya boleh pidyah. Ya kalau misalkan saya mau tetap yang dulu ulama-ulama yang klasik, ya mangga gitu kan, semua juga sudah ada istihadnya. Sama seperti ketika zakat ya. Zakat pakai uang itu dulu kan hanya mazhab Maliki. Mazhab itu tidak boleh pakai uang. Ya hanya boleh itu dikonversikan kias pada makanan pokok, beras. Tapi sekarang banyak orang Indonesia pakai uang. Itu kan berarti ngambilnya orang mutakhirin. Ya seperti itu. Ya. Atau misalkan jual beli ya. Jual beli kan harus antarodin itu harus dilapaz. Karena apa? Kalau antarodin itu di hati katanya. Kalau seperti ini kan dengan kata-kata, abi nyerahkan uangnya, abi barangnya, gitu kan ya. Tapi sekarang kebanyakan enggak. Ke supermarket langsung aja kan. Tidak ada transaksi ke kasir. Kalau saya udah pas ngambil barang sudah ridho nih segini, pas ngasihkan ngegesek atau ini sudah ridho. Tidak ada kata-kata saya nerima, apalagi disebutkan barang yang banyak gitu. Nah itu adalah perkembangan gitu ya. Karena memang mazhab Hanafi gak usah dengan lafaz. Sama seperti ini. Kalau misalkan kita banyak mutakhirin juga banyak orang-orang yang hebat ya, Sewa Bajali, Sukodowi itu, ataupun ulama Azhar itu orang-orang yang punya kredibilitas. Ya kita kan bisa mengikuti itu untuk ngambil para ulama itu. Tapi tidak usah jadi saling mengejek lah gitu ya. Oh itu kolot, oh ini baru gitu ya. Sama aja. Maksudnya kan istihadi para ulama itu kita sudah yakini mereka membuat nas-nasnya jelas. Bahkan kalau yang terakhir kan Muhammad Abdul mengatakan orang yang berat saja, berat kerjanya itu dan dia tidak ada libur untuk bisa bisa pidyah. Orang yang di pertambangan itu kalau kerja di bawah itu bisa dehidrasi itu harus minum. Dia tidak ada waktu libur, sedikit liburnya. Kalau sebulan dia pas liburan dia harus kodok berat lagi, bahkan dibolehkan untuk pidyah pada kondisi yang berat. Itu istilah-istilah baru ya yang bisa digunakan. Jadi kalau misalkan dibaca di buku-buku klasik, misalkan di kitab-kitab di awal itu memang tidak ada yang namanya pidyah bagi murji'ah dan ini, kecuali dari pendapat Ibnu Umar gitu. Karena itu ada juga nasnya gitu ya dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas gitu kan. Beliau tuh orang yang paham dekat dengan Rasulullah, tahu oh maksudnya ini. Beliau mengatakan tidak dikasih katanya kan, yang ada boleh seperti itu. Jadi kalau kita yakinnya kemana aja gitu kan ya, karena pilihannya sama dengan saya tidak mau uang, saya mau beras aja, yakin ya sudah kan, tidak usah dipaksakan. Ketika ambil zakat saya mau menerima hanya uang saja di sini gitu kan, untuk ini tidak menerima beras nggak boleh kan, karena ada orang yang masih saya mau harus beras gitu kan ya. Nah, itu kan ada nasnya, ada nasab yang diterima. Termasuk kemarin kan ada kontroversi ininya naiknya dari 2,5 ke 2,7 gitu ya. Konversinya ya di hadis-hadis di para ulama kan ada yang 2 kilo, ada 2,3, 2,5, 2,7. Ketika mengatakan 2,7 sekarang ada yang saya mengambilnya 2,5, gimana? Apa dipaksa 2,7 ya, konversi itu kan istihadi ya. Jelas dasarnya kitabnya gitu kan, di kitab-kitab yang ini. Nah seperti itu. Jadi mungkin dewasaan kita dalam melihat sekarang perbedaan dalam fikih ya. Apalagi mungkin sekarang awal Ramadan juga kan kemarin berbeda, ada kalendernya, ada global, ada yang lokal gitu kan, yang hisabnya itu. Nah, kalau misalkan kita bisa dicerdaskan, bisa dibaca kitab-kitabnya, buku-bukunya, mudah-mudahan bisa saling memahami lah. Itu jadi tidak usah bingung tinggal ngambil kemana ya gitu kan ya. Ya semua juga sudah punya kualifikasi mustahil lah. Kalau seperti itu barangkali mangga cekap Bapak Ibu, atau ada yang nambahkan mangga cekap ya. Alhamdulillah kita sudah jam lebih, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan kepada kita ya, hikmah kita sebagai kaum terakhir ya, kaum akhir zaman yang sudah disempurnakan syariatnya dalam hal ini saum. Maka ini yang terbaik untuk kita sesuai dengan kondisi kita, disesuaikan dengan umat Nabi Muhammad, ini yang terbaik dan paling sempurna. Yakinkan kalau yang lain-lain itu kan sudah dinasih, sudah dihapus oleh turunnya syariat Nabi Muhammad, jadi tidak bisa lagi kembali lagi ke syariat sebelumnya.
Jadi kita sama-sama tutup kajian taklim pagi pada subuh ini dengan baca doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan kabirin wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur, kami yang begitu Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bis sakratil maut wa najatan minan wa afwa indal hisab. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidana wa limasakhina wa li mu'allimina wa liman lahu haqqun 'alaina mimman ahabba wa asana ilaina wa likafatil muslimin ajmain. Allahumma inna a'udzubika baros min jidan misal asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Sama-sama tutup dengan doa penulis dan hamdalah. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.